Saudi Arabia ini setelah Wahabi ini berkuasa, kan penguasa Wahabi ini termasuk pemimpin bodoh. Mengapa setelah Wahabi berkuasa tidak akan kita dapati orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen membenci Roma? Kenapa? Karena Roma itu kiblat agama mereka. Tidak akan kita dapati agama Buddha membenci Tibet. Kenapa? Karena Tibet itu kiblat agama mereka. Tetapi aneh bin ajaib, ada kita dapati seorang Muslim yang kiblatnya di Arab, mereka membenci Arab. Ini luar biasa. Ini sangat membuat kita bertanya-tanya, ada apa? Kok mereka membenci Arab? Padahal yang menjajah negeri kita ini bukan Arab. Yang menjajah adalah Inggris, Jepang, Amerika, dan lain sebagainya. Saudi Arabia ini setelah Wahabi ini berkuasa, kan penguasa Wahabi ini termasuk pemimpin bodoh. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguasakan dua kota suci, Mekah dan Madinah, kepada orang-orang yang bodoh seperti yang dikatakan Idrus Ramli ini. Setelah Wahabi berkuasa, tata cara ibadah dirubah. Orang baca sholawat dilarang. Itu tidak dilarang di sana. Yang dilarang itu salawat sambil jingkrak-jingkrak, joget-joget, berteriak-berteriak, pakai toa, sehingga mengganggu orang lain dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ziarah ke makam Rasulullah SAW, kalau menghadap makam berdoa dilarang. Padahal itu amalan ulama salaf. Kita katakan salafi yang mana? Yang menganjurkan untuk berdoa menghadap kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salafi yang mana? Salafi yang seperti ini. Atau salafi yang begini? Bismillahirrahmanirrahim. Saudi Arabia ini setelah Wahabi ini berkuasa, kan penguasa Wahabi ini termasuk pemimpin bodoh. Mengapa setelah Wahabi berkuasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan mereaksi kembali video Idrus Ramli ini. Ia menyatakan bahwa kali ini pemimpin Arab Saudi adalah pemimpin yang bodoh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin Arab Saudi adalah pemimpin yang baik, bukan pemimpin yang bodoh. Kenapa? Karena Arab Saudi pemimpinnya telah memudahkan miliaran manusia untuk mendatangi Mekah dan Madinah. Kalau tidak dikelola secara baik oleh pemerintah Arab Saudi, tentu Mekah dan Madinah, tempat di mana kaum muslimin setiap tahun berhaji, akan kita dapatkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan di sana. Tapi karena berkat usaha dan kerja keras pemerintah Arab Saudi, sehingga haji dan umroh itu terasa nyaman, tentram, dan damai di sana. Difasilitasi dengan baik oleh pemerintah Arab Saudi. Ini adalah suatu prestasi yang luar biasa. Sebab bayangkan kalau Arab Saudi ini dikuasai oleh orang-orang tasawuf, sufi, tentu tidak nyaman kita beribadah di sana. Karena akan kita dapati orang yang beribadah sambil joget-joget, sambil menari-nari, zikir sampai kesyurupan. Alhamdulillah, pemerintah Arab Saudi telah melakukan yang terbaik. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah, tatkala kita menyatakan bahwa pemerintah Arab Saudi itu tidak baik, berarti telah kita menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kuasa kepada dua kota yang dicintainya, Mekah dan Madinah, kepada orang-orang bodoh. Dan itu mustahil. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti
mengamanatkan dua kota suci ini, Mekah dan Madinah, pasti kepada orang-orang yang amanah, orang-orang yang baik, pemerintah yang baik. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala hendak menguasakan dua kota suci Mekah dan Madinah kepada orang-orang yang bodoh seperti yang dikatakan Idrus Ramli ini. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah Pak Idrus Ramli ini hendak menggiring manusia untuk memusuhi Arab seperti yang dilakukan oleh konco-konconya Islah Bahrawi dan orang-orang semisal mereka. Mereka ini membenci Arab Saudi, membenci Arab. Padahal subhanallah, Nabi SAW pernah berpesan kepada Salman dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Qala Salman kala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Salman la tabghadni fatfarika dinik. Qultu ya Rasulullah kaifa abghaduka wa bika hadanallah. Qal tabghadul Arab fatabghaduni. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Nabi SAW berkata kepadaku, wahai Salman, janganlah engkau membenciku sehingga engkau membenci agama yang mulia ini. Kata Salman, ya Rasulullah, bagaimana aku membencimu padahal aku mengenal Islam itu melalui engkau. Kata Nabi SAW, kau membenci Arab berarti membenciku. Hadis riwayat Tirmizi dengan sanad yang hasan. Subhanallah, tidak akan kita dapati orang-orang Hindu itu membenci India. Kenapa? Karena India kiblat agama mereka. Tidak akan kita dapati orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen membenci Roma. Kenapa? Karena Roma itu kiblat agama mereka. Tidak akan kita dapati agama Buddha membenci Tibet. Kenapa? Karena Tibet itu kiblat agama mereka. Tetapi aneh bin ajaib, ada kita dapati seorang Muslim yang kiblatnya di Arab, mereka membenci Arab. Ini luar biasa. Ini sangat membuat kita bertanya-tanya, ada apa? Kok mereka membenci Arab? Padahal yang menjajah negeri kita ini bukan Arab. Yang menjajah adalah Inggris, Jepang, Amerika, dan lain sebagainya. Tapi yang dibenci Arab. Bahkan ada sebagian dai yang menyatakan tidak usah mengatakan syukron umi abi, karena kita ini bukan orang Arab. Tapi mereka katakan mami, daddy, love, dan bahasa-bahasa Inggris lainnya. Mereka tidak protes. Tetapi tatkala kita berbahasa Arab, mereka tiba-tiba memprotes itu. Ini bantahan yang pertama bagi Pak Idrus Ramli ini. Mari kita lanjutkan videonya. Saudi Arabia ini setelah Wahabi ini berkuasa, kan penguasa Wahabi ini termasuk pemimpin bodoh. Mengapa? Setelah Wahabi berkuasa, tata cara ibadah dirubah. Orang baca sholawat dilarang, kemudian orang ziarah ke makam Rasulullah SAW kalau menghadap makam berdoa dilarang. Padahal itu amalan ulama salaf. Alasannya syirik. Iya, kata dia di Arab, yakni di Mekah atau di Madinah itu membaca salawat dilarang. Ini tuduhan keji kepada Arab, kepada Mekah dan Madinah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah dan para malaikatnya bersalawat atas nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah pula atas nabi kalian. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang salawat. Dan tidak mungkin salawat ini dilarang di Mekah dan Madinah yang diperintahkan Allah ini. Dan keutamaan salawat itu terlalu banyak untuk kita sebutkan satu persatu. Tapi diantaranya adalah tatkala kita bersalawat kepada Nabi SAW satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10 kali. Tatkala kita bersalawat kepada Nabi SAW, maka kita akan insya Allah mendapatkan syafaat Nabi SAW di yaumil akhir kelak. Banyak keutamaan salawat. Tuduhan Idrus Ramli ini adalah tuduhan yang keji. Yang dilarang di Arab adalah salawat sambil jingkrak-jingkrak. Salawat
sambil berdiri sambil joget-joget seperti ini. Ya. Salawat model begini yang dilarang di Arab, yang dilarang di Mekah dan Madinah. Bukan salawat duduk bersimpuh, kemudian berkata dengan lirih membaca Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya. Itu tidak dilarang di sana. Yang dilarang itu salawat sambil jingkrak-jingkrak, joget-joget, berteriak-berteriak, pakai toa, sehingga mengganggu orang lain dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti salawat yang begini. Orang jamaah ini solawat sambil joget-joget di pintu Masjid Nabawi. Akhirnya datang Ufti dan menegur mereka mengatakan joget-joget haram, dan mereka pun pergi. Ya, salawat ini yang beginian ini yang dilarang di Mekah dan Madinah karena akan mengganggu dan merusak dan akan menjadi bahan tertawaan agama-agama lain. Kalau di zaman Nabi SAW dilakukan salawat-salawat yang beginian, tentu Abu Jahal dan Abu Lahab menertawai Nabi SAW dan para sahabatnya. Andaikan salawat itu seperti ini. Kemudian zikir sambil jingkrak-jingkrak, ini yang dilarang. Tahlil sambil jingkrak-jingkrak, ini yang dilarang. Bukan dilarang bertahlil mengucapkan la ilaha illallah secara lirih, duduk dengan penuh kerendahan hati mengucapkan la ilaha illallah, ilaha illallah. Ini dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu semacam ini. Padahal Nabi SAW bersabda afdalu zikr la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah zikir la ilaha illallah. Tapi bukan zikir yang macam ini. Kemudian dengan dusta yang hina, yang tanpa rasa malu, dia mengatakan bahwa berdoa menghadap makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah amalan para salaf. Kita katakan salaf yang mana? Yang menganjurkan untuk berdoa menghadap kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salaf yang mana? Salaf yang seperti ini. Atau salaf yang begini. Salaf yang mana yang engkau maksudkan, wahai Idrus Ramli, yang menganjurkan berdoa menghadap makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 4 hari sebelum beliau wafat, beliau bersabda, la'anatullah alal yahud wa nasara itakhazu kuburu anbiya'ihim masajid. Kata Nabi SAW, Allah melaknat Yahud dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Apa makna masjid di sini? Apakah orang Nasrani beribadah di masjid? Jawabannya tidak. Orang Yahud beribadah di masjid? Jawabannya tidak. Tapi yang dimaksudkan Nabi SAW, masjid adalah tempat meminta, tempat berdoa, tempat bersujud, tempat membaca Al-Quran, tempat membaca salawat, tempat membaca zikir. Itu di masjid, bukan di makam. Nabi SAW melarang dan melaknat orang yang melakukan hal yang seperti ini. La'natullah alal yahud wa nasara ittakhazu kuburu anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Dalam kaidah fikih, kalau kita belajar ada kaidah as-saddu zira'i yang menutup pintu-pintu kesesatan.
Tatkala kita menutup pintu berdoa menghadap ke kuburan, maka tidak akan kita dapati lagi orang yang melakukan hal-hal yang macam ini. Anu jojogedan di kuburan bari nabas musik musajena kadang bari karaokean geus rupi-rupi aya oge jalma anu ngagungkeun habaud geus ngalewati batas aya nu ngadahar lepehna Habib aya anu saya akan memperlihatkan fatwa tanpa ilmu atau fatwa batil, mungkar dan sesat Idrus Ramli tentang zikir sambil jingkrak-jingkrak. Ya. Berikut fatwa batil Idrus Ramli. Bagaimana hukum baca sholawat atau zikir sambil berjoget-joget? Hukumnya tidak apa-apa. Dari fatwa-fatwa ngawur inilah lahir berbagai macam perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan yang subhanallah, orang berakal sehat pun akan berpikir bahwa apakah ini ajaran Islam atau ini adalah ajaran minasyaiton, dari syaitan. Oleh sebab itulah ikhwani fidin rahimani wa rahimakumullah, agar kita senantiasa mempelajari agama ini dari orang-orang yang lurus dan benar, tidak mengambil ilmu dari orang-orang semacam Idrus Ramli ini dan orang-orang semisal dia, karena yang akan kita dapati adalah kerusakan hati kita dan kerusakan akhlak dan mental kita, serta akidah kita akan teracuni dengan fatwa-fatwa sesat mereka. Dan kami memohon kepada para muslimin untuk membantu kami mengembangkan channel ini dengan mensubscribe, like, dan komen pada channel ini, agar channel ini senantiasa eksis, mempertahankan akidah yang murni dan mengungkap penyimpangan-penyimpangan sesat dari Idrus Ramli dan orang-orang semisal Idrus Ramli. Dan bagi yang ingin melihat tentang bantahan-bantahan kesesatan Idrus Ramli ini, ada di video saya di channel saya ini, silahkan dibuka. Di sana saya telah membantah sebagian perkataan-perkataan dia yang menyesatkan, perkataan-perkataan dia yang dibangun di atas kedustaan dan hawa nafsu. Barakallahu fiik. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh kaum muslimin mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.